Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Di sini kami sebagai tim konsultan akan menyampaikan hasil kegiatan audit kami terhadap pabrik Bapak dan Ibu. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, kami tim konsultan pada kegiatan audit terhadap pabrik Bakpia Juara 1 yang beranggotakan Haikal Maulana dengan NIM 040, lalu yaitu ada saya sendiri, Yuga Satya dengan NIM 117, lalu ada Raffi Arozak dengan NIM 123. Oke, singkatnya, pada kegiatan audit yang kami lakukan, kami menemukan beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari pabrik Bapak, khususnya terhadap climate change, toxicity air, maupun toxicity terhadap manusia, serta sumber utama masalah tersebut itu berasal dari mana. Oke, Bapak dan Ibu jangan khawatir karena kami di sini akan memberitahu efek mana yang paling dominan dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, next slide. Next lagi, oke. Oke, jadi industri bakpia di Jogja berkembang seiring meningkatnya pariwisata. Banyak wisatawan membeli bakpia sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke Yogyakarta. Dengan demikian, bakpia bukan hanya makanan biasa, tetapi juga ikon budaya dan sumber pendapatan bagi banyak keluarga, khususnya bakpia juara satu. Keberadaan bakpia juara satu menunjukkan bagaimana industri bakpia di Jogja terus berinovasi. Dari sekedar adopsi resep lama hingga adopsi rasa dan kemasan untuk pasar modern. Seperti yang kita ketahui, proses produksi bakpia menggunakan listrik dan LPG sebagai sumber energi, serta dalam prosesnya menghasilkan limbah cair dan padat. Kedua hal tersebut berpotensi dapat menambah jejak karbon. Oke, mungkin bisa next. Ya, dalam pabrik bakpia Bapak yang pabrik bakpia yang Bapak jalankan, limbah cair maupun limbah padat yang dihasilkan dari proses pembuatan bakpia serta energi yang digunakan merupakan titik hotspot yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu climate change, human toxicity, maupun toksisitas terhadap air. Untuk meminimalisirkan hal tersebut, kami menawarkan beberapa saran yaitu saran untuk jangka pendek maupun saran untuk jangka panjang. Oke, untuk jangka pendek yang terfokus pada para pekerja, yaitu dengan penguatan sistem proteksi personal dan operasional. Sedangkan untuk yang jangka panjang, lebih terfokus untuk proses produksi pabrik Bapak, yaitu memaksimalkan engineering control dan optimasi lingkungan produksi. Oke, next slide. Jadi, untuk memahami bagian mana yang paling berpengaruh dan efek apa yang dapat ditimbulkan, serta solusi apa yang paling tepat, kami melakukan analisis dengan bantuan metode Life Cycle Assessment atau LCA. LCA di sini dapat diibaratkan sebagai medical check-up untuk produk yang dihasilkan. Kami mengukur tensinya atau kami mengukur tensinya, yaitu mengukur pemakaian energi, atau lalu kami mengecek darahnya, atau bisa diibaratkan sebagai limbah apa yang dihasilkan, lalu kami menimbang berat badannya yang bisa diibaratkan sebagai bahan baku apa yang masuk. Jadi untuk mencari tahu tata letak penyakitnya berada di mana, agar kami dapat memberikan obat atau solusi yang relevan dan tepat pada sasarannya. Oke, next slide. Oke, masuk ke metodologi. Next. Oke, jadi untuk unit fungsional, jadi dalam program LCA, unit fungsional yang kita gunakan ya, atau kami gunakan itu adalah 1 kilogram bakpia. Oke, next. Oke, adapun diagram alir dan sistem boundary dari produksi bakpia. Jadi di mana inputnya itu atau bahan baku itu ada tepung, margarin, gula, telur, ragi, keju, garam, bahan isian, minyak.
dan bahan-bahan lainnya. Lalu ada inputnya, selain bahan baku juga ada energi, di mana energi yang di sini yang digunakan itu ada listrik dan LPG. Lalu input terakhir itu ada air. Lalu untuk proses pembuatan bakpia yang pertama itu adalah pemrosesan bahan isian. Lalu setelah itu pemiksingan adonan. Setelah bahan isian siap dan bahan adonan kulit siap, akan masuk ke proses memasukkan isian. Setelah isian sudah masuk, akan dicetak seperti bentuk bakpia pada umumnya. Lalu setelah dicetak, akan di oven. Lalu output yang dihasilkan selain produk bakpia, adapun air limbah hasil pencucian dan limbah padat berupa ampas, ampas mau dari kulit maupun isian. Oke, next slide. Ini merupakan data neraca yang kami dapatkan dari hasil survei kami ke pabrik bakpia juara satu, di mana tepung yang digunakan itu sebesar 1.250 kilogram dengan ragi 320 kilogram. Kita menggunakan gula 650 kilogram, minyak goreng 200 kilogram, air mineral proses 658 kilogram, dan margarin 4 kilogram. Adapun nanas, keju, biji kakao, dan garam yang dimana jika eh, input di total itu sebesar 3.423. Jadi penggunaan tepung 1.250 kilogram itu akan menghasilkan bakpia sebanyak 3.000 kilogram. Oke, next. Adapun kebutuhan energi dengan basis 1.250 kilogram tepung, di mana gas LPG yang digunakan itu sebanyak 120 kilogram, serta listrik untuk proses mixer itu sebesar 168 mJ. Oke, next. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Haikal. Baik, izin melanjutkan. Berikutnya adalah metode pemilihan dampak atau LCIA, Life Cycle Impact Assessment. Ini merupakan eh, metode lanjutan dari kegiatan atau analisa dari metode LCA itu sendiri. Di mana dalam hal ini kami menggunakan metode SML V48 2016. Ini karena metode ini merupakan metode yang stabil, transparan, dan banyak direkomendasikan untuk studi LCA industri. Nah, SML 2016 ini sendiri menyediakan kategori dampak yang jelas seperti global warming, acid diffusion, hingga hasil lebih mudah dipahami. Nah, metode ini juga tidak sensitif terhadap perbedaan wilayah dan memiliki database yang lengkap serta kompatibel dengan perangkat lunak seperti LCM modern, sehingga analisa menjadi lebih akurat dan dapat direplikasi. Dari metode tersebut, kami melakukan 3 pendekatan. Dampak yang tadi telah disinggung oleh Mas juga di awal, yaitu ada climate change, ecotoxicity, freshwater. Nah, mungkin baik langsung saja. Next slide. Nah, berikut merupakan impact based on LCA. Di sini bisa kita lihat bahwasanya human toxicity merupakan dampak yang paling mendominasi begitu dari produksi bakpia itu sendiri. Dan ditemukan kadar toksisitasnya itu sebesar 12.270 desibel per hari. Next slide. Nah, ini merupakan persentase atau perbandingan potensi kerusakan berdasarkan 3 pendekatan aspek yang tadi kami singgung di awal. Human toxicity itu sendiri memiliki potensi kerusakan sebesar 10.390 desibel per harinya atau sekitar 70% dari total seluruh potensi kerusakan yang diakibatkan oleh produksi bakpia ini sendiri. Next slide.
Oke, mari kita coba bedah lebih lanjut. Human toxicity ini sendiri dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor atau akibat. Setelah kami rangkum, yang menjadi faktor utama dari meningkatnya human toxicity ini sendiri adalah kadar tepung, di mana kadar tepung itu memiliki kadar toksisitas sebesar 62% dengan 6.483 dB per harinya. Presentasi ya. Baik, dari persentase atau kadar tepung ini, kita bisa merekomendasikan beberapa aspek lainnya yang mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Raffi Arazak. Baiklah, kemudian selanjutnya rekomendasi dari kami. Yang pertama itu terdapat plan A yang di mana rekomendasi perbaikan ini termasuk perbaikan jangka pendek, di mana terdapat penguatan sistem proteksi personal dan operasional seperti APD dan juga SOP. Di sini terdapat beberapa saran dari kami, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi penggunaan APD, kemudian perbaikan SOP penanganan tepung, lalu monitoring paparan dan juga pelatihan pekerja. Kemudian terdapat perbaikan jangka panjang, yaitu engineering control dan keoptimasi lingkungan produksi, yang dimana di sini terdapat instalasi atau upgrade task control system, lalu optimasi layout produksi, substitusi atau perbaikan bahan baku, yang dimana tanpa mengurangi kapasitas, dan yang terakhir yaitu sistem kebersihan berbasis teknologi. Lalu kemudian di sini terdapat matriks prioritas rekomendasi, di mana bisa Bapak Ibu lihat di plan A atau plan jangka pendek ini dampaknya memang tinggi dan biayanya rendah. Namun beberapa dari plan jangka pendek ini memiliki dampak yang tidak begitu tinggi, yaitu sedang, seperti monitoring kepatuhan SOP dan APD dan pelatihan awareness bahaya debu. Kemudian dari plan B atau plan jangka panjang di sini memiliki dampak yang tinggi dibandingkan dampak di plan A tadi, namun memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan plan jangka pendek. Nah, saran dari kami yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan plan B. Kenapa? Karena plan B ini dapat untuk mengurangi dampak jangka panjangnya, kemudian lebih dapat mengurangi dampak dibandingkan dengan plan yang jangka pendek tadi. Walaupun mahal, namun dapat mengurangi dampak secara struktural dan masif. Nah, kesimpulan dari kami yaitu dari hasil analisa kami dengan menggunakan bantuan OpenLCA, di sini Bapak Ibu dapat melihat dampak kuantitatif dari pembuatan bakpia. Sehingga kamu memiliki saran untuk menurunkan resiko dan dampak dari pembuatan bakpia tersebut terhadap lingkungan maupun manusia. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.